Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sadit Pertama. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas karya ilmiah saya yang berjudul Dampak Populasi Sampah yang Melonjak pada Bencana Banjir di Indonesia dan Cara Mengatasinya. Sekarang masuklah kita ke dalam latar belakang masalah. Berdasarkan perkiraan, volume sampah yang dihasilkan oleh manusia rata-rata sekitar 0,5 kg per kapita per hari. Sehingga untuk kota besar seperti Jakarta yang memiliki penduduk sekitar 10 juta jiwa menghasilkan sampah sekitar 5.000 ton per hari. Bila tidak cepat ditangani secara benar, maka kota-kota besar tersebut akan tenggelam dalam timbunan sampah berbarengan dengan segala dampak negatif yang ditimbulkannya, seperti pencemaran lingkungan, air, udara, tanah, dan dapat menimbulkan sumber penyakit. Pada pengolahan sampah tidak ada teknologi tanpa meninggalkan sisa. Rumusan masalah. Apa itu sampah dan apa saja jenisnya? Apa saja akibat yang ditimbulkan oleh sampah dan bagaimana cara mengolah sampah agar tidak mengakibatkan bencana bagi manusia? Tujuan masalah. Yang pertama, untuk mengetahui pengelolaan sampah dengan konsep 3R. Yang kedua, untuk mengetahui cara mengatasi sampah agar tidak terjadi bencana banjir. Yang ketiga, untuk mengetahui dampak dari pembuangan sampah sembarangan. Bab 2. Pengertian sampah. Sampah adalah buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi baik domestik, rumah tangga, maupun industri. 1. Sampah dari pemukiman penduduk. Pada suatu pemukiman biasanya sampah dihasilkan oleh suatu keluarga yang tinggal di suatu bangunan atau asrama. Jenis sampah yang dihasilkan biasanya organik seperti sisa makanan atau sampah yang bersifat basah, kering, plastik, dan lainnya. B. Jenis-jenis sampah. Berdasarkan asal atau sumbernya, sampah padat dapat digolongkan menjadi dua, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sampah organik. Sampah organik adalah sampah yang dihasilkan dari bahan-bahan hayati yang dapat didegradasi oleh mikroba atau bersifat biodegradable. Sampah ini dengan mudah dapat diuraikan melalui proses alami. Sampah rumah tangga sebagian besar merupakan bahan organik, termasuk sampah organik. Misalnya, sampah dari dapur, sisa makanan, pembungkus, atau selain kertas, karet dan plastik, tepung, sayuran, kulit buah, daun, dan ranting. Selain itu, pasar tradisional juga banyak menyumbangkan sampah organik seperti sampah sayuran, buah-buahan, dan lain-lain. Yang kedua adalah sampah non-organik atau sampah anorganik. Sampah anorganik adalah sampah yang dihasilkan dari bahan-bahan non-hayati, baik berupa produk sintetik maupun hasil proses teknologi pengolahan bahan tambang. Sampah anorganik dibedakan menjadi sampah logam dan produk-produk olahannya seperti sampah plastik, sampah kertas, sampah kaca, keramik, dan sampah deterjen. Sebagian besar anorganik tidak dapat diuraikan oleh alam atau mikroorganisme secara keseluruhan, sementara sebagian lainnya hanya dapat diuraikan dalam waktu yang lama. Sampah jenis ini pada tingkat rumah tangga misalnya botol plastik, botol gelas, tas plastik, dan kaleng isi. Dampak sampah terhadap manusia dan lingkungan antara lain: A. Penurunan kualitas kesehatan. Potensi penyakit yang dapat ditimbulkan antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, penyakit diare, penyakit kolera, tifus, menyebar dengan cepat karena virus yang berasal dari sampah dengan pengelolaan tidak tepat dapat bercampur air minum. Penyakit demam berdarah dapat juga meningkat dengan cepat di daerah yang pengelolaan sampahnya kurang memadai. Penyakit jamur dapat juga menyebar, misalnya jamur kulit. B. Penurunan kualitas lingkungan. Cairan rembesan sampah yang masuk ke dalam saluran drainase, saluran irigasi atau sungai akan mencemari air yang ada. Berbagai organisme termasuk ikan menjadi terancam keberadaannya dan bahkan bisa lenyap sehingga ekosistem perairan biologis pun bisa berubah. Penguraian sampah yang dibuang ke dalam air akan menghasilkan asam organik dan gas cair organik seperti metana. C. Dampak terhadap aspek sosial dan ekonomi. Dampak-dampak tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengelolaan sampah yang tidak memadai menyebabkan rendahnya tingkat kesehatan masyarakat, yang juga berarti semakin meningkatnya biaya pemeliharaan kesehatan untuk pengobatan. Yang kedua, menurunnya kenyamanan bertempat tinggal akibat penumpukan sampah yang tidak terkelola dengan baik.
dan menciptakan pemandangan yang tidak sedap dan tidak sehat. Penurunan kualitas infrastruktur seperti saluran drainase, irigasi, dan jalan akibat masuknya sampah ke dalam saluran. Sumber sampah. Sumber sampah dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu sampah dari pemukiman atau sampah rumah tangga. Sampah dari non-pemukiman yang sejenis sampah rumah tangga seperti dari pasar atau komersial. Yang kedua, sampah dari kedua jenis sumber tersebut dikenal sebagai sampah domestik. Sedangkan sampah domestik adalah sampah atau limbah yang bukan sejenis sampah rumah tangga. Misalnya, limbah dari proses industri. Pengelolaan sampah dengan konsep 3R. Pengelolaan sampah dengan konsep 3R secara umum adalah upaya pengurangan pembuangan sampah melalui program menggunakan kembali atau reuse, mengurangi atau reduce, dan mendaur ulang atau recycle. Reuse atau menggunakan kembali yaitu penggunaan kembali sampah secara langsung, baik atau fungsi yang sama maupun fungsi lain. Yang kedua, reduce atau mengurangi, yaitu mengurangi segala sesuatu yang menyebabkan timbulnya sampah. Yang ketiga, recycle atau mendaur ulang, yaitu memanfaatkan kembali sampah setelah mengalami proses pengolahan. Cara mengatasi sampah agar tidak terjadi banjir. Yang pertama, tidak membuang sampah sembarangan. Yang kedua, hindari membuang sampah di aliran air dan di aliran sungai. Yang ketiga, membersihkan selokan atau parit dekat rumah dari sampah sehingga aliran air menjadi lancar. Yang keempat, rutin membersihkan sekitaran rumah dari sampah. Yang kelima, melakukan penghijauan di lahan kosong sebagai daerah resapan air. Yang keenam, melakukan penghijauan di hutan-hutan yang gundul atau reboisasi. Pemilahan sampah. Pemilahan sampah dapat diartikan sebagai suatu proses kegiatan penanganan sampah sejak dari sumbernya dengan memanfaatkan penggunaan sumber daya secara efektif yang diawali dari kewadahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, hingga pembuangan melalui pengendalian pengelolaan organisasi yang berwawasan lingkungan sehingga dapat mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan, yaitu lingkungan bebas sampah. Pemilahan berarti upaya untuk memisahkan sekumpulan dari sesuatu yang sifatnya heterogen menurut jenis atau kelompoknya sehingga menjadi beberapa golongan yang sifatnya homogen. Manajemen pemilahan sampah dapat diartikan sebagai suatu proses kegiatan penanganan sampah sejak dari sumbernya dengan memanfaatkan penggunaan sumber daya secara efektif yang diawali dari pewadahan, pengumpulan, pengangkutan, pengelolaan, hingga pembuangan melalui pengendalian pengelolaan organisasi yang berwawasan lingkungan sehingga dapat mencapai tujuan atau sasaran yang ditetapkan, yaitu lingkungan bebas sampah. Sampailah kita kepada yang terakhir, yaitu penutup atau kesimpulan. Kesimpulannya adalah sampah adalah barang sisa yang sudah habis masa gunanya dan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sampah organik dan sampah non-organik. Sebagian orang pun tidak peduli tentang cara pembuangan sampah. Ada yang membuangnya begitu saja dan ada yang membuang ke sungai atau pinggiran jalan. Oleh karena itu, peraturan harus ditegaskan agar tidak ada orang yang membuang sampah sembarangan. Dan yang paling penting, kita harus membuang sampah pada tempatnya. Itu harus berdasarkan kesadaran atau kedisiplinan dari kita sendiri. Karena dengan begitu, tanpa kita sadari, kita akan membuang sampah dengan benar dan pada tempatnya. Saran. Cara pengendalian sampah yang sederhana dengan menumbuhkan kesadaran dari dalam diri untuk tidak merusak lingkungan. Selain itu, diperlukan juga kontrol sosial budaya masyarakat untuk lebih menghargai lingkungan. Peraturan yang tegas dari pemerintah juga sangat diharapkan. Jika tidak, maka perusak lingkungan akan terus merusak sumber daya alam.